Ki Semar, aku melihat orang beribadah, tapi lisannya penuh cacian. Mengapa ritual tak lagi melembutkan? Karena ritual dipisahkan dari rasa. Dalam serat Gotoloco ada tamparan keras. Gek ukek sak tulito. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, ho, rahayu. Kalijogo. Inggih Ki Semar, aku mendengar. Tapi izinkan aku bertanya, kenapa manusia sekarang, Ki Semar, lebih takut berbeda iman daripada kehilangan nurani? Mereka ribut soal surga neraka, tapi diam saat tetangganya lapar. Karena iman hari ini, Kalijogo, lebih sering dipakai sebagai identitas sosial, bukan sebagai jalan sunyi batinnya. Dari sisi ilmu syaraf, otak manusia punya yang disebut amigdala. Bagian ini aktif saat ada ancaman identitas. Agama yang seharusnya menenangkan, malah dijadikan bendera kelompok. Begitu ada yang beda, amigdala menyala, takut, marah, defensif. Bukan Tuhan yang mereka jaga, tapi rasa aman palsu dalam kelompoknya. Padahal Al-Quran sudah mengingatkan, tidak ada paksaan dalam beragama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Tapi ayat itu sering dihafal, tanpa pernah diturunkan ke perilaku. Betul. Dalam serat Wedatama, Mangkunegara 4 bilang, ngilmu iku kelakone kanthi laku. Ilmu itu hidup lewat perilaku, bukan hafalan. Kalau iman hanya berhenti di mulut, ia jadi senjata, bukan cahaya. Ki Semar, aku melihat orang rajin ibadah, tapi lisannya kejam, pikirannya sempit. Apakah itu iman atau hanya rutinitas? Itu yang dalam Jawa disebut ogomo tanpa rasa. Di serat Gotoloco ada sindiran pedas. Orang yang merasa paling suci biasanya paling jauh dari sepi batinnya sendiri. Karena orang yang sungguh dekat dengan yang maha luas justru tak sibuk menghakimi yang lain. Lalu kenapa dakwah sekarang sering ribut, Ki Semar? Padahal Nabi berdakwah dengan akhlak, bukan makian. Karena dakwah hari ini sering lahir dari ego terselubung. Dalam neuroscience ada istilah dopamin loop. Saat seseorang merasa paling benar, otaknya mendapat hadiah kimiawi, rasa puas, rasa unggul. Maka sebagian orang berdakwah bukan untuk menyelamatkan sesama, tapi untuk menenangkan egonya sendiri. Astagfirullah. Padahal Allah berfirman, dan sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti agung. Surat Al-Qalam ayat 4. Bukan berargumen agung, tapi akhlak. Nah itu, dalam Kakawin Sutasomo ada kalimat yang sering dipelintir. Bhineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruo. Artinya bukan semua sama rata tanpa nilai, tapi kebenaran tak pernah bercabang dua dalam kejujuran hati. Masalahnya, manusia sering menukar kejujuran batin dengan kemenangan debat. Ki Semar,
Kalau begitu, apa itu dakwah tanpa ribut iman? Dakwah tanpa ribut iman adalah hadir tanpa menguasai, menyentuh tanpa memaksa. Seperti dalam Babat Tanah Jawa, para wali tidak merobohkan budaya, mereka menyucikannya dari dalam. Dakwah sejati tidak membuat orang takut masuk neraka, tapi malu menyakiti sesama. Jadi, ukuran iman bukan seberapa keras membela Tuhan. Bukan. Ukuran iman adalah seberapa sunyi egomu saat berbuat baik tanpa penonton. Dan itu, Kalijogo, yang paling ditakuti manusia modern. Terima kasih, Ki Semar. Aku merasa ditegur tanpa dimarahi. Karena kebenaran tak perlu teriak, ia cukup jujur dan sabar menunggu yang siap mendengar. Kalijogo, Inggih, Ki Semar. Ada apa rasanya malam ini lebih berat? karena malam selalu jujur. Siang memberi topeng, malam membuka suara batin yang selama ini dikunci. Ki Semar, aku ingin bertanya sesuatu yang sering menggangguku. Kenapa banyak orang terlihat sangat membela iman, tapi wajahnya penuh kemarahan? Apakah iman memang lahir dari ketakutan? Sebagian besar iya. Dalam psikologi modern, ada istilah terror management theory. Manusia takut mati, takut hilang, takut tidak bermakna. Agama yang seharusnya menjadi pelukan sering dijadikan tameng dari rasa takut itu. Maka ketika keyakinannya digoyang, yang muncul bukan kebijaksanaan, tapi panik eksistensial. Jadi kemarahan itu bukan karena membela Tuhan. Bukan. Itu takut kehilangan pegangan hidup. Dalam serat Dormo Gandul ada sindiran getir. Orang yang paling keras mengaku suci biasanya paling gentar bila ditanya, siapa dirimu tanpa label itu? Aku melihat itu, Ki Semar. Banyak yang tak sanggup sendirian dengan pikirannya sendiri. Karena sendirian artinya bertemu nurani, dan tidak semua siap bercermin. Dalam ilmu saraf, saat manusia merasa identitasnya terancam, korteks prefrontal, bagian otak untuk berpikir jernih, menurun. Yang aktif justru insting primitif, menyerang, menolak, menghakimi. Maka debat iman sering tak pernah selesai, karena yang berdebat bukan akal, tapi ketakutan purba. Inggih, Ki Semar. Padahal Al-Quran berkata, sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Surat At-Tin ayat 4. Kenapa manusia justru merusak dirinya sendiri dengan kebencian? Karena lupa makna sebaik-baiknya. Dalam Kakawin Arjuna Wiwaha, Arjuna diuji bukan dengan musuh luar, tapi kesunyian, godaan, dan kesombongan batin. Ujian terbesar iman bukan beda keyakinan, tapi berani jujur pada diri sendiri. Ki Semar, apakah iman bisa berubah menjadi penjara? Bisa, saat iman tak lagi membuka rasa, tapi mengurung empati.
Dalam Nagara Kertagama, keseimbangan kosmos dijaga oleh rasa, bukan paksaan. Ketika rasa mati, hukum jadi dingin, agama jadi keras, manusia jadi asing satu sama lain. Inggih Ki Semar, maka wajar banyak orang takut berbeda iman, tapi tak takut kehilangan nurani. Nah, itu inti horor batin manusia modern. Mereka takut salah keyakinan, tapi tak takut menyakiti. Takut neraka nanti, tapi tenang menciptakan neraka kecil hari ini. Inggih Ki Semar, padahal Nabi mengingatkan, tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis sahih. Cinta bukan teriak. Cinta selalu sunyi kalau Joko. Yang ribut itu ego. Dalam serat Sabdo Palon, zaman rusak ditandai ketika manusia lebih sibuk menjaga simbol daripada menjaga rasa kemanusiaan. Dan itu yang sedang kita saksikan sekarang. Ki Semar, kalau begitu apa yang harus ditakuti manusia? Takutlah pada satu hal saja. Saat hatimu keras, tapi kau merasa paling benar. Karena saat itu, iman sudah berubah menjadi topeng dan nurani memilih diam. Inggih Ki Semar, aku mengerti sekarang. Horornya bukan neraka nanti, tapi kehilangan rasa sebelum mati. Iya, dan tak semua orang selamat dari itu. Kalijogo. Inggih Ki Semar, aku mendengar. Tapi mengapa rasanya seperti ada yang mengintai dari dalam kepala manusia sendiri? Karena memang ada. Namanya otak lama. Ilmu modern menyebutnya reptilian brain dan limbic system. Bagian otak ini tidak peduli kebenaran. Ia hanya bertanya dua hal. Kau satu kelompok denganku atau kau ancaman? Di titik itu, iman berubah fungsi. Berubah menjadi apa, Ki Semar? Menjadi alat seleksi kawan dan lawan. Secara ilmiah, ini disebut tribal cognition. Manusia cenderung menolak fakta jika fakta itu mengancam identitas kelompoknya. Maka jangan heran, orang bisa soleh secara ritual, tapi kejam secara sosial. Jadi bukan karena mereka bodoh, Ki Semar. Justru sering karena mereka terlalu yakin. Penelitian neuroscience menunjukkan saat seseorang merasa paling benar, aktivitas prefrontal cortex, pusat empati dan refleksi menurun. Yang naik justru dopamin kemenangan. Merasa benar itu candunya lebih kuat dari narkoba. Astaghfirullah. Padahal Al-Quran mengingatkan, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Tapi mengapa ilmu kalah oleh keyakinan membuta? Karena ilmu menuntut kerendahan hati, sedangkan keyakinan buta memberi rasa berkuasa. Dalam serat Durmo Gandul, ada gambaran manusia yang lebih mencintai rasa unggul daripada rasa benar. Dan itu bukan kesalahan agama, itu kesalahan manusia yang takut berpikir. Ki Semar,
Aku melihat kebencian hari ini bukan lagi personal. Ia sistemik, seperti diproduksi massal. Karena sekarang mesin ikut berdakwah. Algoritma media sosial bekerja dengan prinsip sederhana. Emosi kuat sama dengan atensi tinggi. Lan emosi paling murah, takut, marah, benci. Mongko narasi keagamaan yang tenang tenggelam. Yang provokatif justru diangkat. Bukan karena benar, tapi karena menguntungkan. Jadi iman dipelintir oleh mesin. Bagaimana Ki Semar? Bukan iman yang dipelintir, luka batin manusia yang dieksploitasi. Dalam Nagara Kertogomo, keruntuhan zaman selalu diawali saat nilai dijadikan komoditas. Agama pun tak kebal. Ki Semar, kalau begitu, apakah manusia masih punya kehendak bebas? Masih, tapi mahal. Karena melawan algoritma berarti melawan bagian terdalam dari diri sendiri. Dalam Kakawin Baratayuda, perang terbesar bukan di Kurukshetra, tapi di hati Arjuna saat ia ragu antara identitas dan nurani. Inggih Ki Semar. Dan banyak manusia hari ini memilih identitas. Karena identitas memberi rasa aman instan, nurani menuntut tanggung jawab. Itulah horor ilmiahnya Kalijaga. Manusia bisa kehilangan empati, bukan karena jahat, tapi karena patuh pada sistem tanpa sadar. Padahal Nabi berkata, orang kuat bukan yang menang bergulat, melainkan yang mampu menahan marah. Tapi sistem hari ini justru melatih manusia untuk marah. Betul. Dan dalam serat Sabdo Palon, ditulis bahwa zaman runtuh saat manusia merasa paling benar, namun tak lagi mampu merasa iba. Itu bukan akhir dunia secara kosmis, tapi akhir dunia batin. Ki Semar, apakah masih ada harapan? Ada, tapi bukan dari keramaian. Harapan lahir saat manusia berani berhenti sejenak, merasakan tubuhnya, menyadari emosinya, dan bertanya, ini iman atau hanya reaksiku? Kesadaran kecil itu adalah bentuk perlawanan paling sunyi dan paling ditakuti sistem. Jadi, dakwah tanpa ribut iman adalah dakwah yang mengembalikan manusia ke kesadaran dirinya sendiri. Iya, karena orang yang sadar tak mudah dibakar. Kalijogo, apakah kau masih mendengar denyut rasa zaman ini? Aku mendengar Ki Semar. Tapi yang kudengar justru hening yang aneh, seperti doa yang tak sampai ke langit. Karena langit tak lagi jauh, yang menjauh rasa manusia sendiri. Dalam serat Sabdo Palon dititipkan nubuat yang tak pernah dibaca dengan jujur. Bukan tentang runtuhnya candi, tapi runtuhnya kepekaan batin. Zaman akan gelap bukan karena setan berkuasa, melainkan karena manusia tak lagi merasa bersalah saat melukai. Inggih Ki Semar, apakah ini yang disebut zaman tanpa rasa? Iya, zaman ketika iman menjadi aksesoris, doa menjadi konten,
dan kebenaran diukur dari jumlah pengikut. Dalam babat tanah Jawa, kehancuran selalu diawali saat manusia lebih sibuk menata tampilan daripada membersihkan batin. Ki Semar, aku melihat orang beribadah, tapi lisannya penuh cacian. Mengapa ritual tak lagi melembutkan? Karena ritual dipisahkan dari rasa. Dalam serat Gotoloco ada tamparan keras. Orang yang sibuk menyebut nama Tuhan, tapi lupa menyebut derita sesama, sebenarnya sedang menyembah dirinya sendiri. Dan itu adalah bentuk berhala paling halus. Astagfirullah. Padahal Al-Quran berkata, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mengapa pencegahnya rusak, Ki Semar? Karena salatnya sambai tubuh, tapi tak pernah turun ke kesadaran. Dalam mistik Jawa, ibadah tanpa rasa disebut laku kering. Geraknya ada, tapi jiwanya tak ikut berjalan. Ki Semar, apakah ini yang dimaksud Sabdo Palon sebagai tanda akhir zaman? Sabdo Palon dan Naya Genggong bukan tokoh untuk ditakuti. Mereka cermin. Mereka muncul saat manusia mengusir kebijaksanaan leluhurnya sendiri, menggantinya dengan kepastian instan dan kebenaran cepat saji. Akhir zaman bukan saat dunia hancur, tapi saat manusia tak lagi sanggup diam bersama nuraninya. Ki Semar, aku merasakan ketakutan yang aneh. Bukan takut mati, tapi takut hidup tanpa makna. Itu ketakutan paling tua. Dalam Kakawin Sutasoma, diajarkan bahwa Dharma hidup melalui welas asih, bukan pemaksaan. Saat welas asih mati, agama berubah menjadi tata tertib tanpa jiwa. Inggih, Ki Semar. Dan manusia merasa benar, tapi hampa. Yo, itulah gelap yang sebenarnya. Bukan gelap tanpa cahaya, melainkan gelap yang menyamar sebagai terang. Dalam Nagara Kertagama, kerajaan runtuh bukan karena serangan luar, tapi karena penguasa kehilangan rasa malu. Zaman ini pun begitu. Ki Semar, apakah Sabdo Palon akan kembali? Ia tak pernah pergi. Sabdo Palon hidup di setiap hati yang berani jujur dan mati di setiap mulut yang merasa paling suci. Ia bukan datang membawa bencana, tapi membawa pertanyaan. Apakah kau masih manusia atau sudah berubah menjadi simbol? Inggih, Ki Semar. Lalu, apa yang harus dilakukan manusia di zaman gelap ini? Jangan tambah gelap. Cukup jaga satu hal, rasa malu saat menyakiti dan rasa iba saat melihat derita. Itu saja sudah dianggap perlawanan di zaman tanpa rasa. Aku mengerti sekarang, Ki Semar. Gelap ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk disadari. Benar, karena orang yang sadar tak mudah berubah menjadi monster atas nama apapun. Kalijogo. Setelah gelap yang panjang, manusia selalu bertanya satu hal. Apakah masih ada jalan pulang?
Inggih Ki Semar. Dan aku ingin tahu, jalan pulang itu kemana? Ke agama? Ke tradisi? Atau ke Tuhan? Ke kesadaran. Agama adalah peta, tradisi adalah jejak, Tuhan yo adalah tujuan. Tapi manusia sering sibuk memperebutkan peta, lupa melangkah. Dalam ilmu modern ada konsep self-awareness, kemampuan melihat pikiran dan emosi tanpa langsung dikendalikan olehnya. Itu yang dalam Jawa disebut eling lan waspodo. Eling. Aku teringat pitutur tuwa. Wong sing eling ora gampang kesurupan. Orang yang sadar tak mudah kerasukan, baik oleh amarah, ideologi, atau rasa paling benar. Betul. Dan menariknya Kalijogo, neuroscience membuktikan saat manusia sadar penuh pada napas dan rasa tubuhnya, amigdala menurun, empati meningkat. Sains menyebutnya regulation, Jawa menyebutnya ngendaleni rasa. Jadi, dakwah tanpa ribut iman bukan mengubah keyakinan orang, tapi membantu mereka kembali hadir sebagai manusia. Begitukah Ki Semar? Iyo, dalam babat tanah Jawa, para wali tidak berlomba memenangkan debat. Mereka hadir di pasar, di sawah, di kesenian, mengobati luka zaman, bukan memamerkan kebenaran. Padahal Al-Quran sudah sangat jelas. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Hikmah bukan hinaan, pelajaran bukan ancaman. Karena iman yang matang tidak merasa terancam oleh perbedaan. Dalam Kakawin Sutasoma, welas asih disebut sebagai nafas dharma. Tanpanya, hukum menjadi kering dan kebenaran menjadi dingin. Ki Semar, setelah semua gelap itu, apa tanda bahwa seseorang benar-benar beriman? Sederhana, bukan seberapa fasih lisannya, bukan seberapa rajin ritualnya, tapi apakah kehadirannya membuat orang lain merasa aman. Jika kehadiranmu menenangkan, imanmu hidup. Jika kehadiranmu menakutkan, mungkin egomu yang sedang berbicara. Aku merasa ini bukan dakwah untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Semua dakwah sejati memang dimulai dari situ. Dalam serat Wedotomo disebutkan bahwa ilmu tertinggi adalah ilmu yang menghaluskan budi, bukan meninggikan kepala. Ki Semar, jika kau boleh meninggalkan satu pesan untuk manusia 2026 dan seterusnya, apa itu? Jangan buru-buru benar. Pelan-pelanlah menjadi manusia. Dunia ini tidak kekurangan orang yang yakin. Dunia ini kekurangan orang yang sadar. Aku mengerti sekarang. Dakwah tanpa ribut iman adalah dakwah yang tidak ingin menang, tapi ingin menyembuhkan. Iya, karena orang yang sembuh tak lagi butuh musuh. Terima kasih Ki Semar. Aku pulang dengan hati lebih ringan. Pulanglah Kalijaga. Dan ingat, jalan pulang itu selalu sunyi, tapi tak pernah sepi. Kang Samar mawaring sapa
Sinok maya winaya wingasepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena musuping rasa jati Aku lelono iki tanpa ambu lan tanpa dengki nglerengke angkara nglerengke murka netepi rasa kang jati Zat sira zat ingsun zat sira zat ingsun ya sira sira ya ingsun ya sira ya